Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara segar dunia ini, yang berarti kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal perjalanan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, masih dalam bab tentang yaitu bab jihad, bab fadlul jihad, keutamaan berjihad. Dan kita sampai pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa apabila merasa khawatir akan sesuatu kaum, jadi ketika berjihad itu ada kadang-kadang ada kegelisahan, kekhawatiran, rasa takut dan lain sebagainya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Kemarin juga hadis yang terakhir juga tentang Nabi berdoa di hadapan para sahabat-sahabatnya. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa diceritakan Rasulullah SAW apabila berperang itu mengucapkan, membaca doa. Ini yang diajarkan Rasulullah di hadapan para sahabatnya. Allahumma anta a'udhi wa nasiri bika akhulu wa bika asulu wa bika aqati. Ini kemarin yang sudah kita pelajari. Ya Allah, Engkaulah pembela dan penolong. Ini doa yang diajarkan Rasulullah ketika berperang. Dengan bantuanmu aku akan mengelabui musuh, menghadapi musuh, dan dengan bantuanmu pula aku menyerang musuh. Serta dengan bantuan Engkau pula ya Allah aku berperang. Perang itu semata-mata bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang berikutnya yang diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, yaitu Allahumma inna naj'alka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Ini doa tidak hanya diucapkan, dipakai ketika kita berperang, tetapi di dalam kondisi-kondisi tertentu ini doa ini juga bisa dibaca. Ya Allah, sesungguhnya kami jadikan Engkau di hadapan dada-dada mereka, yaitu musuh-musuhmu, membendung kejahatan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita berlindung kepada Allah, memohon bantuan kepada Allah
pada dasar membari musuh-musuh Allah itu dijadikan rasa takut dan perasaan-perasaan lain sehingga tidak sampai menyerang kita. Dan kami berlindung kepadamu wahai Allah dari kejahatan mereka. Ini doa secara umum ya. Tetapi Rasulullah ketika berperang juga doanya seperti itu. Kemudian hadis-hadis yang lain masih masalah motivasi. Motivasi tentang keutamaan berjihad. Bahkan di dalam mempersiapkan perlengkapan untuk berjihad itu sudah dicatat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis yang diriwayatkan bersumber dari Urwah bin Barik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-khayru ma'qudun fi nawasiha al-khayru ila yaumil qiyamah al-ajru wal maghnam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada rambut yang menjulur ke dahi kuda. Ada kuda itu kan disebut juga ada kuda, ada poninya itu. Rambut yang menjulur di wajahnya itu. Yaitu kuda yang dipersiapkan untuk berjihad fisabilillah. Jadi kuda yang dirawat, dipersiapkan untuk berjihad fisabilillah, itu senantiasa terikat terus dengan kebaikan, yaitu dipenuhi dengan kebaikan sampai hari kiamat. Ini keutamaannya. Jadi sahabat-sahabat itu memelihara kuda, yang kuda itu memang dipersiapkan sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad fisabilillah. Mempersiapkan memelihara kuda yang semacam ini itu kebaikannya sampai pada hari kiamat. Ini luar biasanya itu keutamaan berjihad fisabilillah. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain dikatakan sampai pada makanan yang diberikan dan kotoran yang dikeluarkan oleh kuda itu, bahkan air seni dari kuda itu akan dibalas kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ini riwayat hadis sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari. Ini keutamaan berjihad, motivasi bagi para sahabat agar mereka senantiasa siap untuk berjihad fisabilillah manakala ada panggilan untuk berjihad. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari beberapa hadis ini, berarti kaum muslimin semuanya itu senantiasa siap-siap setiap saat. Jadi tidak terlena, karena musuh-musuh Allah itu senantiasa mereka tidak berhenti untuk memerangi kalian hingga kalian itu mengikuti agama mereka. Hanya saja kemudian kita kan ada di dalam satu negeri yang memiliki undang-undang dan peraturan, tetapi umat Islam mestinya siap bisa ikut berlatih bersama-sama dengan tentara kita misalnya, dengan kepolisian kita. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara kesatuan kita. Ini kewajiban bagi setiap muslim. Dan kalau itu kita niati berjihad fisabilillah, mengadakan pelatihan berperang bersama tentara nasional kita misalnya. Kalau
kita niatkan untuk berjihad fisabilillah, dan insya Allah Allah akan memberikan pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa jihad. Kemarin belum kita sampaikan bagaimana kaum muslimin di Madinah ketika menghadapi pasukan sekutu. Pasukan sekutu itu yaitu bukan sekutu yang sekarang. Sekarang ini kan Amerika dan NATO ya, pasukan sekutu ya. Nah, Perancis, ada Inggris, ada Jerman bersatu gempur mana? Gempur Irak. Pasukan koalisi. Dulu juga sudah ada pasukan koalisi, yaitu orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy yang kemudian diadu domba, dibakar, diajak oleh Yahudi Madinah yang menebarkan peperangan supaya kaum musyrikin Mekah itu menyerbu Madinah. Lalu kaum musyrikin Mekah dan Yahudi Madinah yang munafik itu kemudian mencari kabilah-kabilah lain di sekitar Mekah, diajak pula untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Sehingga waktu itu berjumlah kurang lebih 10.000 pasukan kaum musyrikin yang akan menyerbu Madinah. Lalu mendengar berita ini Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya, nah tentunya dengan rasa cemas ya, para sahabat itu dengan perasaan cemas. Padahal waktu itu Madinah itu musimnya tidak mendukung, paceklik, kesulitan makan itu di Madinah. Dan jumlah pasukan umat Islam itu tidak lebih dari 3.000. Jadi 3.000 umat Islam. Sementara kaum musyrikin pasukan koalisi itu berjumlah 10.000. Mendengar keberangkatan pasukan koalisi ini dari Mekah, maka Rasulullah SAW kemudian berunding dengan sahabat-sahabatnya di Madinah bagaimana menghadapi pasukan koalisi ini. Itulah lalu kemudian diputuskan dari musyawarah itu atas usulan dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang aslinya bukan dari Arab tetapi dari Parsi. Salman mengusulkan pengalaman di negerinya dulu ketika menghadapi pasukan yang seperti itu, dibuatkanlah parit. Maka disebutlah perang itu disebut dengan perang Khandaq. Maka dicari mana pintu masuk Madinah yang tidak berbukit. Maka ternyata ada di sebelah utara kota Madinah, itulah yang tidak berbukit. Yang lainnya itu dikelilingi oleh bukit, termasuk wilayah selatan Madinah. Sementara pasukan koalisi itu datangnya nanti dari selatan, harus berputar ke utara mencari dataran-dataran yang bisa memasuki kota Madinah. Maka digalilah parit di sebelah utara dan cukup panjang paritnya. Dikerjakan dalam tempo perjalanan kaum musyrikin pasukan koalisi itu dari Mekah sampai di Madinah. Kurang lebih 7 hari lamanya perjalanan itu ditempuh. Maka
Maka dalam kurun waktu 7 hari itu Rasulullah SAW mengganggu Khalid beserta para sahabatnya dengan perasaan yang sangat mencekam kaum muslimin di Madinah. Bagaimana kalau sampai pasukan koalisi yang jumlahnya cukup besar itu sampai masuk ke kota Madinah, maka hancurlah Madinah beserta orang-orang, perempuan dan anak-anak di Madinah, karena mereka akan memasuki Madinah dan mengobrak-abrik dan membunuh orang-orang yang ada di Madinah. Maka cukup lama prosesnya. Setelah sampai di Madinah, pasukan koalisi ini tidak langsung bisa masuk Madinah karena di situ terhalang oleh parit. Maka membuat tenda-tenda di luar kota Madinah sambil konsolidasi bagaimana caranya menyerbu Madinah. Selama cukup lama penantian mereka untuk menyerbu Madinah, yaitu berjalan sampai 27 hari lamanya. Pasukan koalisi itu tidur di tenda-tenda di luar Madinah dengan berbagai perbekalan tentunya. Maka selama 27 hari itu ada orang-orang Yahudi di Madinah itu yang membelot juga, ingin membantu pasukan koalisi karena mereka merasa ketakutan, dibujuk dan lain sebagainya. Akhirnya bisa membelot kepada pasukan koalisi. Nah, cukup menegakkan juga, dari dalam juga ada, ternyata dari luar juga ada. Panjang ceritanya sampai 27 hari itu apa yang terjadi kemudian? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuan bala tentara kepada umat Islam waktu itu. Makanya ini ada sebuah pelajaran bagi kita bahwa pertolongan Allah itu pada saatnya akan datang. Jadi pertolongan Allah yang kita itu senantiasa mengharapkan pertolongan Allah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Maka pada gilirannya, pada saat yang tepat, pertolongan Allah itu akan datang. Kaum muslimin berdoa dan bersabar menghadapi ancaman dari luar yang seperti ini. Maka kemudian di penghujung waktunya sampai hari ke-24, ke-25 turunlah bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa badai gurun seperti itu ya, sehingga memporak-porandakan pasukan koalisi dan tenda-tenda mereka, binatang-binatang mereka, perbekalan mereka, semuanya tertimpa badai gurun yang seperti ini. Karena mereka tidak memiliki perbekalan lagi dan binatang-binatang mereka juga ada yang terbengkalai dan lain sebagainya, maka kemudian mereka memutuskan kembali ke Makkah. Inilah pertolongan Allah itu pada saatnya itu akan datang. Kadang-kadang kita ini kan tidak bersabar untuk menantikan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari seluruh hadis yang kita pelajari yang cukup panjang itu, ada juga pelajaran beberapa kali sahabat bersama Rasulullah SAW untuk mengalami yang namanya jihad fisabilillah, peperangan. Perang itu diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sampai berperang? Tentunya ada alasan. Ketika kalian diperangi, maka wajib bagi kalian untuk berperang.
Bagi siapa yang tidak ikut berperang, maka mereka akan ditimpa kesusahan di dalam hidupnya. Siapa yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ikut berjihad fisabilillah, maka mereka dipersiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peperangan yang sangat berat dialami oleh Rasulullah SAW, dan ini merupakan perang terakhir dari Rasulullah SAW, yaitu di tahun ke-9 Hijriah, di mana tahun ke-8 Hijriah itu umat Islam bersama Rasulullah SAW membebaskan kota Makkah. Lalu kemudian disusul dengan perang Hunain, yaitu beberapa kabilah yang belum memeluk Islam di daerah Taif, lalu diperangi oleh Rasulullah SAW. Saat itu cukup banyak dari umat Islam yang wafat, gugur di medan jihad di perang Hunain. Diceritakan di dalam Al-Quran karena mereka itu agak bangga diri dengan pasukan yang cukup besar. Umat Islam waktu itu meremehkan di tempat di Hunain itu, sehingga terjebak dengan taktik cara berperang dari orang-orang Hunain. Dijebak di situ, akhirnya sampai memundur dari peperangan dan banyak yang terbunuh di perang Hunain itu. Tetapi akhirnya Rasulullah SAW memerangi kembali sampai menaklukkan Taif waktu itu. Di perang Taif naik ya, sampai Taif itu dikuasai oleh umat Islam, dan kemenangan di perang Hunain itu adalah memihak pada umat Islam. Dari perang Hunain itulah lalu kemudian terjadi perang yang cukup berat bagi Rasulullah, yaitu perang Tabuk ya, perang Tabuk. Di saat musimnya di Madinah itu sangat panas, sangat panas. Kalau musim panas yang berkepanjangan, tentunya bahan makanan itu juga paceklik ya. Kondisi paceklik Madinah, sementara Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk berperang dengan perjalanan yang sangat jauh, ditempuh kurang lebih sekitar 20 hari untuk sampai di Tabuk, sebelah barat daya Saudi, di Madinah ke sebelah barat daya, menghadapi pasukan Romawi. Ini sangat berat ya, yaitu kekaisaran Romawi yang dulu pernah kalah dengan umat Islam. Maka sekarang Romawi akan menyerbu Madinah. Maka sebelum menyerbu sampai di Madinah, Rasulullah SAW memiliki strategi untuk menjemput pasukan Romawi itu sampai di Tabuk. Dan untuk menuju Tabuk ini, karena waktunya cukup panjang, sementara umat Islam waktu itu sudah kehabisan perbekalan untuk pembebasan kota Mekah, lalu di perang Hunain, maka cukup besar biaya yang ditanggung oleh umat Islam waktu itu. Maka di saat yang seperti ini ada orang-orang munafik Madinah itu mempengaruhi umat Islam, sehingga ada di antara umat Islam itu yang tidak ikut berangkat di perang Tabuk. Karena waktu itu juga kurma itu sudah mulai saatnya dipanen. Di musim yang sangat panas itulah kurma itu akan berbuah. Maka mereka beralasan itu menunggu kurma-kurma yang akan dipanen. Tetapi hati mereka memang tidak ingin ikut berjihad di jalan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat perang Tabuk ini akan berangkat ya ke Tabuk, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada umat Islam di Madinah, karena memerlukan biaya yang sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pengumuman, siapa yang membantu perbekalan untuk berangkat ke Tabuk, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan berjihad. Jihad fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi berjihad di jalan Allah tidak sekedar dengan jiwa dan dirinya, tetapi juga dengan hartanya. Ini jihad. Lalu setelah Rasulullah SAW mengumumkan hal yang seperti itu, yang mengangkat tangan pertama kali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kata Utsman? Memang diperlukan biaya yang besar untuk perjalanan selama 20 hari. Berarti pulang pergi bisa 40 hari. Jadi sampai pulang pergi ke Tabuk itu. Belum lagi sampai di Tabuk harus menghadapi musuh, yaitu pasukan Kekaisaran Romawi. Ini pasukan yang sangat besar. Lalu setelah Utsman bin Affan mengatakan bahwa saya, wahai Rasulullah, saya akan menanggung 1000 orang, baik perlengkapan maupun perbekalan untuk perang Tabuk ini. Lalu kemudian Rasulullah SAW masih berpidato lagi. Siapa yang membantu untuk keberangkatan perang Tabuk ini, maka akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berjihad fisabilillah itu jaminannya adalah surga. Motivasinya yang seperti itu. Ini kalau tidak memiliki iman yang benar, imannya itu, maka tidak akan tertarik dengan jaminan surga itu. Maka yang mengangkat tangan yang kedua adalah Utsman bin Affan. Saya, wahai Rasulullah, saya menjamin 1000 orang, baik kendaraan maupun perbekalan menuju Tabuk. Berarti sudah 2000 orang yang dijamin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dikira masih kurang cukup 2000, sementara pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW cukup besar, tidak kurang dari 10.000 yang dibawa ke Tabuk. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi, siapa yang membantu untuk keberangkatan jihad fisabilillah ke Tabuk, maka akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga kali ini yang mengangkat tangan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saya 1000 orang, wahai Rasulullah, yaitu menjamin perlengkapan perbekalan untuk 1000 orang untuk ikut jihad ke Tabuk ini. Maka sudah 3000 orang dijamin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian yang datang kepada Rasulullah SAW berikutnya adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar membawa bungkusan menghadap Rasulullah SAW, dan lalu kemudian diletakkan di hadapan Rasulullah SAW. Ditanya kemudian oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, harta yang engkau serahkan untuk jihad fisabilillah ini, apakah engkau sudah sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq,
sudah oleh Rasulullah, bahkan lebih besar dari apa yang aku sumpahkan itu. Ini didengarkan saat itu yang datang adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini tidak pernah menang ketika bersedekah itu di hadapan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mendengar yang untuk keluarganya lebih besar, ini Umar agak gembira. Banyak saya nanti. Lalu kemudian lebih besar bagaimana wahai Abu Bakar? Yang aku serahkan itu adalah untuk jihad fisabilillah. Sementara yang lebih besar untuk keluarga adalah Allah dan Rasulnya. Itulah yang lebih besar. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang diangan-angankan oleh Umar bin Khattab. Sementara Umar bin Khattab menyumbangkan separuh dari hartanya untuk perang Tabuk. Inilah keyakinan sahabat-sahabat itu, bahwa mereka yang membantu untuk berjihad fisabilillah, mereka akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dihitung-hitung apa yang disumbangkan, diinfakkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari seluruh hartanya yang dipersembahkan untuk perang Tabuk, dibandingkan dengan 3.000 jaminan Utsman bin Affan untuk orang yang berangkat perang Tabuk. Secara nilai tentunya lebih besar dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi dari keseluruhan sedekah itu, sedekah Abu Bakar yang menyedekahkan seluruh hartanya dibandingkan Utsman bin Affan itu yang disedekahkan dengan 3.000 jaminan 3.000 orang yang berangkat ke Tabuk, hartanya masih lebih banyak dibandingkan yang diserahkan kepada Rasulullah SAW saat itu. Jadi nilainya masih lebih besar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah ini, Allah banyak berfirman di dalam Al-Quran. Di antaranya motivasi yang diberikan kepada para sahabat. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah ayat di dalam Al-Quran itu, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Jangan kira bahwa orang yang syahid mati, syahid itu adalah wafat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka itu sebenarnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka mendapatkan rezeki, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis yang kita pelajari kemarin hanyalah orang yang gugur di medan jihad fisabilillah, yang ketika mereka itu dimasukkan ke surga itu yang minta kembali ke dunia, bukan orang-orang yang dimasukkan di neraka. Yang banyak di Al-Quran itu adalah orang-orang yang ketika dimasukkan di neraka mereka berteriak-teriak ingin kembali ke dunia. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Panas di neraka ini, panas, sakit, amat sakit. Kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan, kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak sama dengan perilaku kami ketika dulu kami hidup di dunia.
Ini teriakan orang-orang yang di neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jawaban itu. Apakah mereka kemudian dikeluarkan dari neraka? Sama sekali tidak. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tafakkar. Bukankah aku telah memanjangkan umur kalian? Dengan umur yang panjang itu ada kesempatan kalian untuk berpikir. Tidak kemudian kalian hambur-hamburkan umur kalian untuk kesenangan saja kehidupan dunia, tetapi kalian mestinya berpikir bahwa perjalanan hidup sesudah kematian itu memberikan bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban Allah ketika manusia yang dimasukkan di neraka, karena ketika hidup itu tidak mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat, mereka dimasukkan di neraka dan berteriak-teriak seperti itu, minta dikeluarkan dari neraka. Tetapi hanya orang-orang yang gugur di medan jihad fisabilillah kemudian dimasukkan di surga, mereka ingin kembali ke dunia. Ini hadis yang kita pelajari kemarin. Untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Untuk berjihad lagi dan gugur lagi, berjihad lagi dan gugur lagi, bahkan sampai 10 kali berjihad dan gugur lagi. Karena apa? Sudah merasakan dan menikmati kelezatnya balasan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Inilah orang yang berjihad. Karena Allah menyampaikan bahwa mereka itu tidak mati, orang-orang gugur di jihadnya. Bahkan kemarin hadisnya kita pelajari, orang yang gugur tertempas oleh pedang itu tidak terasa, hanya terasa seperti dicubit saja. Karenanya tidak merasakan. Karenanya para sahabat itu tidak takut dengan kematian. Matinya saja tidak terasa. Lalu setelah mati dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga sampai mereka ingin kembali ke dunia dan gugur lagi dalam berjihad dan gugur lagi. Lalu kemudian dilanjutkan ayat ini, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka bergembira dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya, bersenang-senang di dalam kehidupan surga. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yaqu bihim min khalfihim illa khawfun 'alaihim